Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Fadilah. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 6, bab 6.1 dan bab 6.2 dari pelajaran PKN, yaitu tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Oke, langsung aja kita ke materinya. Oke, bab 6, memperkuat komitmen kebangsaan by Muhammad Rizal Fadilah. Ayo perkuat komitmen kebangsaan. Sebuah bangsa akan menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai semangat dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan atau cita-cita dengan sungguh-sungguh. Sekilas tentang Indonesia, nih ada sejarahnya. Bangsa Indonesia tuh lahir melalui sejarah perjuangan bangsa karena dijajah oleh negara lain, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Total ada 5 negara yang menjajah Indonesia. Dampak penjajahannya itu bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas sakit batin, mental, spiritual, dan mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial budi, dan pertahanan keamanan. Jauh sebelumnya sejarah Indonesia tuh berawal dari dimulainya zaman prasejarah dengan adanya temuan manusia Jawa. B. Secara geologi Indonesia tuh terletak pada pertemuan 3 lempeng, yakni lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. C. Zaman dahulu Indonesia tuh berbentuk kerajaan. Buktinya adalah adanya kerajaan Tarumanegara yang bercorak Hindu-Buddha di Jawa Barat, kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di Kalimantan, ada juga kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha di Palembang yang menguasai seluruh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Ada juga kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu di Jawa Timur dengan patihnya yaitu Gajah Mada berhasil mempersatukan Nusantara dan hampir seluruh Semenanjung Melayu. Gajah Mada ini punya sumpah palapanya yang berbunyi bahwa aku Gajah Mada tidak akan pernah istirahat dan berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Itulah isi sumpah yang diucapkan Gajah Mada, yaitu sumpah palapa. Ini istilah sebutan Nusantara itu dikenalkan oleh Sriwijaya dan Majapahit, namun oleh Belanda diganti menjadi Hindia Belanda. Istilah Indonesia tuh berawal dari kata Indus yang berarti India dan Nesos yang berarti pulau-pulau. Tambahan ini, tokoh-tokoh yang memperkenalkan nama Indonesia adalah: pertama ada George Windsor Earl, yaitu etnolog Inggris, Earl James Richardson Logan. Ada Adolf Basian dari Universitas Berlin, dan terakhir Suhardi Suryaningrat. Jasanya yaitu mendirikan kantor berita di Belanda, yakni bernama Indo-Six First Bureau. Ini adalah gambaran peta wilayah kerajaan Majapahit pada masa kejayaannya. Oke, kita lanjut ke bab 6, memperkuat komitmen kebangsaan bagian 2. Oke, semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Berikut ini kalian akan dapat mengkaji bagaimana kerasnya perjuangan pendiri negara, yakni Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Oke, kita mulai dari Bapak Insinyur Soekarno. Beliau ini lahir dan dimakamkan di Blitar, SD di Surabaya, dan kos di rumah HOS Cokro Aminoto. Tahun 1920 beliau sekolah di ITB. Dan mendirikan PNI tanggal 4 Juli tahun 1927 dan akhirnya dipenjara karena PNI ini dianggap membahayakan Belanda. Sempat mengajukan pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat. Keluar dari penjara, Bapak Soekarno ini masuk ke Partai Indonesia, tapi kembali ditangkap dan dibuang ke Flores, lalu dibuang ke Bengkulu, dan baru dibebaskan tahun 1942 saat penjajahan Jepang.
Nah, setelah Indonesia merdeka, tepatnya saat agresi militer Belanda II, Pak Soekarno ini dibuang lagi ke Sumatera Utara lalu dipindahkan ke Bangka. Oke, lanjut kita ke ini Bapak Muhammad Hatta. Beliau ini memulai karirnya ini saat menjadi bendahara di organisasi Jong Sumatera Nenbon. Tahun 1921 menetap di Belanda dan bergabung dengan Indische-Vereniging, yaitu perkumpulan pelajar Indonesia. Dan setelah 3 tokoh Indische Partij, yaitu Suwardi Suryaningrat, Does Dekker, dan Tejipto Mangunkusumo ini bergabung, maka Indische-Vereniging ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Ini Bapak Muhammad Hatta ini pernah menjadi bendahara dan ketua di Perhimpunan Indonesia dan pernah dipenjara tahun 1927 karena bergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda, namun bisa bebas karena pembelaannya yang berjudul Indonesia Free. Tahun 1932 kembali ke Indonesia dan bertemu dengan Bapak Soekarno. Bapak Soekarno ini dibuang ke Flores. Bapak Muhammad Hatta ini membelanya dengan menulis di berbagai media. Oleh karenanya Belanda membuang dan mengasingkan Bapak Muhammad Hatta ini ke Digul, Papua. Oke. Nah, setelah itu tahun 1935 diasingkan ke Banda Negra. Tahun 1942 dibawa ke Sukabumi lalu dibawa ke Jakarta. Saat agresi militer Belanda II diasingkan ke Bangka bersama dengan Bapak Insinyur Soekarno dan tokoh nasional lainnya. Setelah itu ada bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Oke, kita ke definisi semangat dulu. Semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Contohnya, pendiri negara ini bersemangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pelajar bersemangat belajar demi masa depan. Setelah itu ada pengertian semangat 45. Oke. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang, merebut kemerdekaan, mengisi dan mempertahankannya. Periodisasi nilai-nilai semangat 45 dibagi menjadi 4 periode, yakni periode 1 sebelum pergerakan nasional. Indonesia pada zaman itu masih berupa kerajaan-kerajaan yang beragama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu, dan kepercayaan lainnya. Setelah itu ada periode kedua. Periode 2 ini masa pergerakan nasional tahun 1908. Ciri perjuangan sebelum tahun 1908 ini masih bersifat kedaerahan atau lokal, sehingga mudah dipatahkan Belanda. Ciri-ciri perjuangan setelah 1908 bersifat nasional, menggelora di semua wilayah Indonesia. Semua bersatu ingin merdeka, terbebas dari penjajah yang ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo tahun 1908, munculnya organisasi kepemudaan Jong Java dan Jong Sumatera Nenbon. Setelah itu ada Sarekat Islam tahun 1912, Perhimpunan Indonesia, dan itu ada lagi Sumpah Pemuda tahun 1928. Oke. Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang tahun 1942. Lalu Jepang mulai menjajah Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Ada periode ketiga. Oke, masa proklamasi dan perang kemerdekaan yaitu 17 Agustus tahun 1945. Indonesia merdeka, namun Belanda tetap ingin menjajah Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Hal ini menimbulkan perlawanan untuk menegakkan kemerdekaan. Setelah itu ada periode 4, yaitu masa perjuangan mengisi kemerdekaan.
Perjuangan pada masa ini tidak terbatas waktu, karena untuk mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan alinea keempat. Oke, semangat 45. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang, berebut kemerdekaan, mengisi dan mempertahankannya. Ini ada nilai dasar semangat 45 terdapat dalam Pancasila, Proklamasi, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. NKRI sebagai satu kesatuan. Ini ada di halaman 139 di buku paket PKN. Oke. Bunyi pasal 1 ayat 1 UUD tahun 1945. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua ada pasal 37 ayat 5 UUD tahun 1945 khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Oke, bentuk negara kesatuan tuh udah dianggap final. Walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, yaitu 1128 suku bangsa, namun Indonesia tetap menjadi satu kesatuan, yaitu kesatuan politik, kesatuan wilayah, kesatuan pertahanan dan keamanan, kesatuan ekonomi, dan kesatuan sosial budaya. Indonesia sebagai satu kesatuan politik, artinya adalah NKRI meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang akan mengarahkan bangsa untuk menuju tujuan nasional negara. Ada lagi Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, artinya adalah segala isi dan kekayaan alam termasuk suku, bahasa, kepercayaan merupakan satu kesatuan bulat. Meski berbeda, Indonesia tetaplah satu. Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, artinya adalah setiap ancaman terhadap satu pulau merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Oke, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi, artinya adalah kekayaan wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bangsa. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata di seluruh daerah. Oke, yang terakhir ini adalah Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Artinya adalah budaya Indonesia adalah satu keanekaragaman bangsa menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Oke. Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957. Ini deklarasinya itu tentang penentuan batas laut teritorial diukur 12 mil dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau di Indonesia. Sebelum deklarasi Juanda, Indonesia menerapkan ordonansi tahun 1939 di mana batas laut teritorial diukur 3 mil dari ujung titik pulau terluar. Ini adalah peta hasil dari deklarasi Juanda. Oke, mungkin sampai sini pembahasannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.